Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Debbie Laudianora dengan NIM 2042341. Saya Zaratul Hikmah dengan NIM 2042342. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, benar. Akhlak terpuji di dalam Islam itu sering disebut dengan akhlakul karimah, yang berarti suatu perilaku yang baik. Orang-orang yang memiliki akhlak terpuji yang pertama yaitu selalu berkata jujur. Anak-anak ibu sudah berkata jujurkah hari ini? Ya, hebat. Yang kedua yaitu tidak sombong terhadap sesama manusia. Yang ketiga, senang membantu orang lain. Yang keempat, tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kelima, suka bersilaturahmi terhadap sesama manusia. Selanjutnya anak-anak ibu, ini ada contoh-contoh dari akhlak terpuji. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, adakah kalian bisa menjelaskan apa maksud dari gambar ini? Ya, benar banget. Gambar ini adalah salah satu contoh dari akhlak terpuji. Yang pertama itu tawakal. Adakah yang tahu apa itu tawakal? Ya, tawakal merupakan suatu usaha untuk mencapai keinginan hanya semata-mata hanya karena Allah. Contoh di gambar ini, suatu anak sedang belajar untuk mencapai keinginannya dengan belajar untuk menghadapi ujian besok. Contoh yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas adalah suatu niat yang tulus, murni hanya semata-mata hanya karena Allah tanpa mengharapkan imbalan terhadap orang lain. Contoh di gambar di depan, seorang anak membantu temannya yang sedang terjatuh. Nah, ini adalah salah satu contoh akhlak terpuji. Dia membantu temannya tanpa mengharapkan imbalan dari temannya. Yang ketiga yaitu bersyukur. Apa arti dari bersyukur? Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikannya. Bersyukur bisa dilalui dengan mengucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Diucapkan dengan lisan dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Dilakukan dengan tindakan. Contoh dari yang di depan, misalnya ini namanya Andi dan Doni. Andi mempunyai 2 apel, lalu dia bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmatnya dengan makanan apel tersebut. Lalu dia memberikan kepada Doni dengan ungkapan rasa bersyukurnya kepada Allah SWT. Oke anak-anak, kita lanjut. Selanjutnya akhlak terpuji berikutnya itu adalah berterima kasih. Nah, seperti gambar di depan, coba anak-anak semua amati gambar apa yang ada di papan tulis tersebut. Di situ ada gambar gunung, gambar awan, gambar pohon, rumput, jalan raya, terus ada gedung yang tinggi. Nah, kira-kira apa hubungan gambar tersebut dengan berterima kasih? Oke, hubungannya itu adalah kita berterima kasih kepada Allah karena kita masih bisa melihat alam semesta. Kita masih bisa melihat pohon-pohon, kita masih bisa
bisa menginjak rumput, kita masih bisa berjalan di jalan raya, hidung kita masih bisa menghirup udara segar, dan kita yang tinggal di perkotaan, mata kita dibuat takjub oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Seperti yang Ibu Zahra jelaskan tadi, bahwa berterima kasih itu sebenarnya sama dengan bersyukur. Jadi cara kita berterima kasih itu bisa dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berterima kasih kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan itu ditambah kepada kita, dan kita juga harus selalu bersyukur. Oke, kita lanjut. Di depan sudah ada gambar. Tuh ada gambar anak yang lagi bersepeda, ya. Dia lagi main dengan teman-temannya. Nah, coba anak-anak ibu amati dan renungkan, kira-kira perilaku terpuji apa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, siapa yang bisa? Oke, apa Pipi? Ya, benar sekali. Akhlak terpuji yang ada di gambar ini adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu adalah tidak sombong. Jadi maksud dari gambar ini kita bisa lihat, ini adalah Fatimah. Fatimah itu adalah anak orang kaya raya. Dia punya mobil banyak sekali, tetapi dia tetap memilih naik sepeda untuk menuju ke sekolah. Kenapa dia memilih naik sepeda? Karena dia tidak ingin berbeda dari teman-temannya. Walaupun dia punya mobil, dia tetap memilih naik sepeda supaya dia bisa dengan teman-temannya. Gambar yang kedua, Fatimah tidak pernah membeda-bedakan temannya. Walaupun dia kaya raya, Fatimah mau berteman dengan siapapun. Tidak memandang status dan tidak memandang dia anak siapa, dia punya hartanya berapa, tidak seperti itu. Dia main dengan semua temannya. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Akhlak terpuji selanjutnya adalah sayang kepada sesama. Kenapa sih kita harus sayang kepada sesama? Karena Allah itu hanya menyayangi hamba-hambanya yang sayang kepada sesama. Sayang kepada sesama itu bisa dengan orang tua, guru, teman, maupun dengan orang lain. Bagaimana cara kita sayang kepada orang tua? Contohnya ketika kita lihat ibu lelah sehabis beres-beres rumah, habis masak, kita bisa bantu ibu. Kita bantu membereskan rumah, membantu ibu masak, atau mengambilkan air minum untuk ibu. Kalau dengan ayah, misalnya kita lihat ayah baru pulang kerja, kita bisa bantu bawakan barangnya. Nah, selanjutnya sayang kepada guru. Itu caranya dengan selalu tersenyum ketika melihat guru, salam dengan guru. Terus ketika guru lagi menerangkan, kita tidak boleh berisik. Ya, kita pahami guru menerangkan, kita simak baik-baik. Selanjutnya sayang kepada teman. Seperti yang perilaku Fatimah tadi, dia tidak membeda-bedakan teman. Jadi kita harus berteman dengan siapapun. Teman lagi sakit, kita jenguk. Teman lagi kesusahan, kita bantu. Nah, sayang dengan orang lain pun bisa dengan cara kita bersedekah. Ketika anak-anak ibu melihat ada orang yang kurang mampu di jalan, kita bisa memberi rezeki kita sedikit kepada dia. Jadi seperti itulah cara kita sayang kepada sesama. Paham anak-anak ibu? Oke, kita lanjut ya. Akhlak terpuji selanjutnya adalah empati. Apa itu empati? Empati itu adalah kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi misalnya ketika teman kita ada yang terkena bencana, kita ikut merasakan sedih dan kita membantunya. Terus kalau kita punya teman yang lagi sakit, bisa kita jenguk dan kita doakan. Jadi seperti itulah cara kita berempati. Selanjutnya ada gambar lagi. Nah, Ibu akan ceritakan maksud dari gambar ini.
Di gambar ini ada anak yang bernama Gusti. Jadi Gusti ini sepulang sekolah dia menemukan dompet di jalan. Nah, menurut anak-anak ibu, apa yang harus dilakukan Gusti? Oke, pintar. Benar sekali Nisa. Yang harus dilakukan Gusti adalah dengan mengembalikan dompet tersebut kepada yang punya. Nah, jadi perilaku yang ditunjukkan oleh Nisa itu adalah perilaku jujur. Jujur itu termasuk akhlak terpuji, yaitu berarti dia tidak berbohong. Jadi kalau anak-anak ibu menemukan barang yang bukan milik kalian, kalian harus jujur. Kalian harus kembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Nah, itu tadi contoh-contoh dari akhlak terpuji. Selanjutnya ada akhlak terpuji Nabi Muhammad yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Itu ada sidik, patonan, amanah, dan tabligh. Yang pertama sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya adalah jujur. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur karena Nabi Muhammad itu selalu berkata benar, selalu menepati janji, dan tidak pernah berbohong. Yang kedua adalah fatona. Fatona itu artinya cerdas. Nabi Muhammad itu cerdas karena Nabi Muhammad bisa memahami suatu kondisi dengan cepat, bisa mencari solusi, dan selalu membuat keputusan yang bijaksana. Selanjutnya yang ketiga, yaitu amanah. Apa arti dari amanah? Amanah adalah dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang amanah dan dapat dipercaya. Beliau selalu menepati janji dan bijaksana dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tabligh. Apa arti dari tabligh? Tabligh adalah artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, itu tadi 4 akhlak terpuji yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ibu punya lagu mengenai akhlak terpuji. Ayo kita nyanyi sama-sama. Berakhlak terpuji, berakhlak terpuji, agar Allah sayangi, agar teman-teman sayang sesama, sayang sesama, itu adalah pertama. Akhlak terpuji, hey hey, akhlak terpuji, hey hey, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Akhlak terpuji, hey hey, akhlak terpuji, hey hey, akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai akhlak terpuji. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.